Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Dratun Hasanah dengan nomor NIM 25-56167-SW-26396. Pada video kali ini saya akan menganalisis bagaimana tingkat pengangguran di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta dan Bali, dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel-variabel seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum. Nah teman-teman, pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian loh, karena pengangguran sendiri itu menggambarkan seberapa efektif suatu daerah itu dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi para penduduknya. Sehingga apabila suatu daerah memiliki tingkat pengangguran yang rendah, maka otomatis penduduk di daerah tersebut itu lebih banyak yang bekerja dan lebih banyak yang memiliki penghasilan. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat dulu bagaimana tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2025. Nah, pada Februari 2025, BPS merilis data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu sebesar 4,76%, di mana angka ini itu lebih rendah 0,06% daripada Februari 2024. Nah, walaupun angka ini cenderung menurun ya teman-teman, tetapi kita lihat di lapangan itu banyak sekali masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Hal itu karena mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tinggi, lalu terbatasnya lapangan pekerjaan, dan juga adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja dan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau industri. Nah, setiap daerah di Indonesia itu juga memiliki tingkat pengangguran yang berbeda-beda teman-teman. Hal itu karena perbedaan karakteristik daerah dan karena perbedaan tingkat sumber daya manusia di setiap daerah. Nah, pada video kali ini saya memilih Provinsi DKI Jakarta dan Bali karena kedua wilayah ini memiliki karakteristik yang cukup kontras, di mana Jakarta itu merupakan pusat industri, pusat perdagangan, lalu juga pusat pemerintahan, dan di Bali itu merupakan pusat pariwisata yang ekonominya itu berbasis pada jasa dan budaya. Nah teman-teman, menurut data BPS pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta itu sebesar 6,18%, sedangkan di Bali itu sekitar 1,58%. Hal ini menggambarkan bahwa di Jakarta itu lebih banyak masyarakat yang menganggur daripada di Bali. Pada video kali ini kita akan menganalisis bagaimana tingkat pengangguran itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor IPM, pertumbuhan ekonomi, dan juga upah minimum. Yang pertama adalah dari segi IPM. IPM menggambarkan kualitas manusia yang diukur dalam tingkat kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Nah, di Jakarta itu menurut data BPS pada tahun 2024, karena di 2025 belum rilis, itu di Jakarta IPM-nya sebesar 84,15%, di mana angka ini tergolong sangat tinggi karena berada pada range lebih dari 80. Nah, walaupun IPM di Jakarta itu tinggi, itu tidak serta-merta pengangguran di Jakarta itu lebih rendah, karena pada faktanya banyak lulusan perguruan tinggi di Jakarta itu yang tidak terserap ke pasar tenaga kerja karena persaingan pekerjaan yang semakin ketat. Sebaliknya, di Bali itu IPM-nya sekitar 78,63, yang dimana angka ini cenderung pada tingkat tergolong tinggi karena berada pada range di antara 70 hingga 80. Nah, meskipun tinggi, di Bali itu sektor pariwisata memiliki peluang dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas karena pada kesehariannya masyarakat Bali itu juga terikat adat istiadat dan budaya, di mana itu yang menjadi daya tarik wisatawan di Bali, sehingga masyarakat di Bali itu dapat dengan sendirinya terserap ke tenaga kerja di sektor pariwisata seperti di perhotelan, restoran, perkerajinan, dan pertunjukan seni tanpa harus menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu mengukur seberapa cepat kegiatan ekonomi di suatu daerah itu meningkat. Nah, pada umumnya DKI Jakarta itu memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada di Bali. Karena di Jakarta itu merupakan pusat bisnis, keuangan, dan juga pemerintahan.
Tetapi di mana sektor-sektor tersebut itu merupakan sektor-sektor yang padat modal. Sektor padat modal adalah sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga teknologi ataupun tenaga mesin daripada tenaga manusia, sehingga pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Sedangkan di Bali itu mereka lebih berfokus pada sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata itu termasuk sektor-sektor yang padat karya. Padat karya adalah sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga manusia atau tenaga kerja dibandingkan tenaga mesin ataupun teknologi, sehingga pertumbuhan ekonomi di Bali itu dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Nah, yang ketiga adalah upah minimum regional. Nah, UMR sendiri itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja. Nah, pada tahun 2025 ini, UMR di Jakarta itu mencapai angka sekitar 5 juta, sedangkan di Bali itu baru menyentuh angka 3 juta. Nah, walaupun di Jakarta memiliki UMR yang lebih tinggi, itu artinya bahwa kesejahteraan para pekerja di sana itu lebih baik daripada di Bali. Tetapi hal itu membuat perusahaan itu memiliki biaya pekerjaan yang lebih tinggi, atau membuat biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi itu juga lebih tinggi, sehingga membuat para perusahaan lebih selektif dalam merekrut tenaga kerja, dan juga mungkin beberapa perusahaan lebih memilih untuk memindah perusahaannya itu ke daerah yang memiliki UMR yang lebih rendah. Selain itu, di Bali itu UMR-nya itu tidak setinggi di Jakarta atau lebih relatif terjangkau, sehingga banyak perusahaan yang memiliki potensi atau peluang itu membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di DKI Jakarta itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi di Bali. Nah, meskipun Jakarta memiliki indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, hal itu tidak serta-merta membuat tingkat pengangguran menjadi lebih rendah. Hal ini karena disebabkan oleh persaingan kerja di Jakarta yang lebih ketat, biaya hidup yang lebih tinggi, serta struktur ekonomi di Jakarta itu banyak didominasi oleh sektor industri dan jasa yang merupakan sektor-sektor yang padat modal, bukan padat karya. Sedangkan di Bali, IPM yang lebih rendah itu justru memiliki tingkat pengangguran yang lebih kecil. Hal ini karena perekonomian di Bali itu sangat bergantung pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Bali itu termasuk sektor yang padat karya, yang berarti itu lebih banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, perbedaan UMR juga berpengaruh. UMR di Jakarta itu lebih tinggi, yang membuat biaya tenaga kerja itu meningkat, sehingga perekrutan karyawan menjadi lebih selektif. Sedangkan di Bali, UMR yang lebih rendah itu membuat lapangan pekerjaan lebih mudah dibuka. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya IPM atau pertumbuhan ekonomi, tapi juga oleh struktur ekonomi, budaya, serta kebijakan ketenaga kerjaan daerah tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah memerlukan strategi yang berbeda dalam mengurangi pengangguran sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.